Pada masa silam, ketika legenda masih menyala di tepi matahari terbenam, dan tanah Jawa bergemuruh dengan kisah-kisah keberanian dan tipu muslihat, sebuah kota kecil bernama Tumapel merayakan hari-harinya dalam keheningan yang misterius. Namun, jauh di dalam bayangan kisah ini, tersembunyi narasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Menurut naskah kuno Pararaton, Tumapel awalnya tunduk pada cengkeraman kerajaan Kediri, diperintah oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Tetapi, takdir berjalan seperti benang yang dirajut oleh para dewa jahat. Tunggul Ametung dikhianati dan tewas oleh pengawalnya sendiri, seorang bernama Ken Arok. Tipu daya membawa Ken Arok ke atas tahta, merubahnya dari seorang pembunuh menjadi aku, dan akhirnya raja pertama Tumapel dengan gelar megah, Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Namun, di balik setiap pria yang meraih kejayaan, ada seorang wanita yang menjadi asas dan akar dari cerita ini. Ken Dedes, janda Tunggul Ametung yang tengah hamil, menemukan cinta dan pernikahan dalam sosok Ken Arok. Anaknya, Anusapati, lahir dari ikatan ini. Tapi, cinta Ken Arok tak terbatas pada satu hati. Ken Umang, seorang istri lainnya, melahirkan seorang putra bernama Tohjaya. Di bawah naungan cinta yang kompleks ini, Ken Arok merencanakan pembebasan Tumapel dari cengkeraman Kediri. Pada tahun 1221, pemicu perselisihan muncul di antara raja kerajaan Panjalu, Kertajaya, dan kaum Brahmana. Ken Arok bersama para Brahmana berdiri bersatu. Pertempuran klimaks meluap di desa Ganter pada 1222, dengan Tumapel berjaya sebagai pemenang. Namun, cerita tak pernah satu dimensi. Nagara Kertagama, naskah lain dari masa itu, juga menyebutkan tentang berdirinya Tumapel, tetapi tak disebutkan nama Ken Arok. Di sini, pendiri Tumapel diabadikan sebagai Rangga Rajasa Sanggirinata Putra yang mengalahkan Raja Kediri, Kertajaya. Pada 1253, Wisnuwardana mengangkat putranya, Kertanagara, sebagai Yuwa Raja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singhasari. Nama Singhasari, seiring waktu, menggantikan nama Tumapel dalam cerita dan memberikan kisah ini warna baru. Namun, prasasti Mula Malurung hadir seperti gema dari masa lalu. Ia memberikan pandangan berbeda, menyatakan Tumapel didirikan oleh Rajasa, yang dijuluki Batara Siwa. Setelah menaklukkan Kediri, nama ini kemungkinan adalah gelar anumerta dari Rangga Rajasa. Lebih menariknya lagi, prasasti ini menyatakan bahwa kerajaan kemudian terpecah. Tumapel di bawah Anusapati dan Kediri di bawah Mahesa Wong Ateleng atau Batara Parameswara. Namun, kisah tak berhenti di sini. Pusaran waktu terus berputar, membawa bayang-bayang masa lalu menuju masa depan. Seperti sebuah lukisan tak tergambar, pemberontakan dan persatuan saling berpadu dalam tarian takdir. Tumapel dan Kediri bersatu kembali di bawah Seminingrat. Kerajaan Kediri menjadi bawahan, dipimpin oleh putra Seminingrat, Kertanagara. Prasasti ini juga menyulut perdebatan, menantang narasi yang telah kita yakini. Kemungkinan baru bermunculan, Kertanagara mungkin sudah bertahta di Kediri sebelum Singhasari. Pada tahun 1275, Kertanagara mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Tujuan ekspedisi ini tak lain adalah untuk menghadapi ancaman Mongol dan menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan. Kerajaan Melayu di Sumatera menjadi saksi bagaimana kekuatan Tumapel merangkul mereka dalam persahabatan melalui Arca Amogapasa, sebuah tanda pengikatan dua negara. Tak puas dengan itu, pada 1284, Kertanagara memimpin ekspedisi menuju Pulau Dewata, Bali. Tindakannya ini membuktikan bahwa pandangannya benar-benar melebar hingga menjangkau pulau-pulau seberang. Namun, sebuah undangan tak terduga muncul pada tahun 1289. Kaisar Kubilai Han dari Mongol ingin Jawa mengakui kedaulatan mereka. Namun, Kertanagara menolak dengan tegas. Bahkan negara Kertagama mencatat bahwa daerah-daerah di luar Jawa yang tunduk pada Tumapel adalah Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Jalinan cerita ini juga mengungkapkan wilayah kekuasaan Tumapel yang merentang hingga Mojokerto. Prasasti Gondang, ditemukan pada tahun 2017, menjadi bukti bahwa Tumapel telah menjelajahi wilayah-wilayah ini sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Namun, semua ambisi dan ekspedisi membawa akibat. Sibuk mengirimkan pasukan ekspedisi, pertahanan di dalam Kerajaan Tumapel menjadi rentan. Pada tahun 1292,
Pemberontakan Jayakatwang meruntuhkan kedikdayaan Tumapel, dendam dan politik mengubur Kertanagara dan kerajaannya dalam sejarah yang tragis. Meski runtuh, cerita tak pernah mati. Cerita tentang Raden Wijaya, cucu Narasingamurti dan menantu Kertanagara, yang selamat dari badai pemberontakan. Dengan bantuan Arya Wiraraja, dia mendirikan Majapahit di tengah reruntuhan Tumapel. Ini adalah kelanjutan dinasti yang dirintis oleh Ken Arok, Tumapel, yang sempat mengalami kejayaan dan keruntuhan, akhirnya bergabung dalam bayang-bayang Majapahit sebagai anak bawahan yang utama. Bre Tumapel, gelar raja yang memerintah, mencerminkan perjalanan yang panjang dan menggetarkan. Begitulah, dalam pusaran waktu dan cerita, Kertanagara dan Tumapel, meski tenggelam, tetap menjadi cahaya dalam lorong gelap sejarah. Di balik sejuta teka-teki, kita menemukan fakta bahwa ibu kota Tumapel awalnya diberi nama Kutaraja, lahir pada tahun 1222. Momen ini adalah kelahiran sebuah kerajaan yang misterius, Tumapel, yang bersemayam dalam bayang-bayang waktu. Dan kemudian, seperti belantara yang merangkak ke dalam medan peradaban, Wisnuwardana mengganti nama ibu kota, mengubah arah angin sejarah. Singhasari muncul sebagai nama baru yang merebak seperti api dalam hutan gelap. Nama ini melambung dan berkibar, menggantikan Tumapel dalam sorotan dunia. Tapi justru di sini, letak ironi terbesar. Nama Singhasari yang meriah dan perkasa ternyata lebih melekat dalam ingatan daripada nama asli, Tumapel. Dalam hiruk-pikuk sejarah, identitas kerajaan bergeser, dan kerajaan Tumapel pun terlempar dalam bayangan sejarah sebagai kerajaan Singhasari.